27 Februari 2026 menjadi tanggal di mana MotoGP musim 2026 resmi dimulai. Ini adalah musim ke-78 sejak pertama kali dunia mengenal kejuaraan dunia balap motor Grand Prix di tahun 1949. Dan di sini gue punya satu pesan penting buat kalian. Mau kalian penonton setia, penonton musiman, atau bahkan yang belum pernah sekalipun menonton olahraga ini, gue cuma mau bilang kalau sekarang adalah saat yang tepat untuk kalian terjun ke dunia MotoGP. Tahun 2026 adalah tahun penutup bagi penggunaan mesin 1000cc sebelum regulasi berganti ke 850cc di musim depan. Dalam dunia kompetisi balap, tahun terakhir sebuah regulasi selalu menjadi momen di mana performa mencapai titik puncaknya. Para insinyur dari Ducati, KTM, Aprilia, Honda, dan juga Yamaha nggak akan lagi menyimpan rahasia teknologi apapun untuk masa depan. Mereka akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memeras setiap tetes tenaga yang tersisa dari mesin 1000cc ini. Pengembangan aerodinamika di tahun 2026 ini diprediksi akan mencapai level yang sangat ekstrim. Bisa kalian lihat di wingletnya Aprilia yang makin ekstrim lagi, Honda, KTM, bahkan Yamaha yang sekarang mulai menyerupai Ducati. Semua dilakukan untuk mencapai kecepatan yang maksimal. Tanpa perlu menghemat di anggaran riset untuk tahun-tahun berikutnya pada regulasi yang sama, pabrikan akan jor-joran menciptakan paket motor yang paling stabil namun tetap liar di lintasan lurus. Setiap sirkuit akan menjadi saksi bisu bagaimana mesin 1000cc ini mencapai batas absolutnya. Lalu kita bergeser ke sisi persaingan. MotoGP 2026 diprediksikan akan menyajikan level kompetisi yang mulai rapat. Era di mana satu pabrikan bisa mendominasi sepanjang musim, seperti Ducati di 4 musim terakhir, harus mulai waspada terhadap kompetitor-kompetitornya. Karena dari jam terbang, data-data, dan yang lainnya, mereka sudah step up. Contohnya bisa kita lihat di seri pembuka di Thailand kemarin, yaitu Aprilia yang mendominasi di hasil main race kemarin, di mana 4 motor Aprilia berhasil finish di top 5. Dan di seri Thailand kemarin menjadi seri pertama kali semenjak Silverstone 2021, di mana tidak ada pembalap Ducati yang berhasil finish di podium. Maka dari itulah level kompetisinya sudah mulai rapat. Munculnya talenta fenomenal seperti Pedro Acosta yang kini sudah mencapai kematangan dalam decision making, serta Marco Bezzecchi yang sudah klop dan semakin matang dengan Aprilia RSGP-nya, dan juga Ducati masih memiliki Marc Marquez yang siap menjaga titel juara dunianya, membuat peta persaingan musim ini akan menjadi sangat cair. Di musim ini juga, posisi start dan manajemen ban akan menjadi penentu krusial. Dan gelar juara dunia mungkin saja baru bisa kita ketahui pada seri penutup musim ini. Lalu kematangan data yang dimiliki tim-tim independen sekarang membuat strategi balap menjadi sangat sulit ditebak oleh siapapun. Ya, kita lihat saja dari performa pembalap Trackhouse Racing kemarin, yaitu Ayo Ogura dan Ronald Fernandez, yang kecepatannya sangat luar biasa dan tidak diduga-duga. Jadinya, kemungkinan besar kita akan sering melihat 5 atau 6 pembalap, atau mungkin lebih dari tim berbeda bertarung memperebutkan posisi pertama hingga lap terakhir. Jadi ya, kita lihat saja, apakah musim ini akan menjadi musim di mana Ducati kewalahan? Atau malah justru mendominasi seperti di musim-musim kemarin? Dan apakah musim ini akan menyajikan title battle dari berbagai macam manufaktur? Di poin ini kita bergeser ke kelas Moto2 dan Moto3. Bagi kita di Indonesia, musim 2026 memiliki arti emosional yang sangat mendalam. Alasan kalian harus menonton tahun ini jauh melampaui sekedar hiburan, melainkan soal melihat proses sejarah pembalap lokal kita di kancah dunia. Cobalah kalian menonton di kelas Moto2 dan Moto3 juga. Di Moto2, kita memiliki pembalap Mario Suryo Aji yang terus menempa diri di kerasnya persaingan kelas menengah yang menuntut fisik luar biasa. Lalu di saat yang bersamaan di kelas Moto3, kita memiliki Veda Ega Pratama yang mulai menancapkan langkahnya di Moto3.
kelas yang menjadi pintu gerbang bagi para legenda masa depan. Kemarin Veda Ega Pratama menciptakan prestasi yang luar biasa di balapan debutnya, di mana dia finish di 5 besar di seri Thailand kemarin, sekaligus juga satu-satunya Honda yang berhasil finish di top 5. Kita harus bangga dengan mereka. Menonton mereka bertarung di barisan depan adalah tentang menyaksikan bagaimana talenta lokal kita bersaing satu lawan satu dengan pembalap-pembalap terbaik di seluruh dunia. Dukungan kita sejak sesi free practice pertama hingga checker flag dikibarkan adalah bahan bakar bagi mereka untuk terus membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Di musim 2026, setiap poin yang mereka dapatkan adalah sejarah baru bagi dunia balap roda 2 Indonesia. Melihat merah putih berkibar di tengah dominasi pembalap Eropa adalah momen yang membanggakan dan wajib kalian saksikan secara langsung. Tahun 2026 adalah tahun audisi paling menentukan bagi setiap pembalap di grid MotoGP. Karena tahun depan, motor akan berubah total menjadi 850 cc. Jadinya, setiap tim besar sedang mencari nahkoda yang tepat untuk memimpin pengembangan proyek motor baru mereka. 18 dari total 22 pembalap saat ini masih belum menandatangani kontrak untuk musim depan. Hal ini menciptakan atmosfer yang sangat kompetitif sekaligus penuh tekanan, karena setiap kemenangan akan menaikkan nilai tawar mereka di meja kontrak. Sementara setiap kegagalan bisa berarti kehilangan kursi di tim MotoGP untuk musim depan. Dinamika bursa transfer ini akan menjadi drama tersendiri yang membuat setiap seri MotoGP 2026 selalu memiliki cerita baru untuk diikuti. Bahkan di luar lintasan balap, ketidakpastian kursi untuk musim 2027 memaksa setiap pembalap untuk tampil habis-habisan di setiap seri. Spekulasi tentang siapa yang akan berpindah di tim akan menjadi bumbu yang sangat menarik di sepanjang musim. Salah satu rumor yang lagi panas-panasnya adalah rumor kepindahannya Fabio Quartararo dari Yamaha ke pabrikan Honda, yang sekaligus menciptakan domino effect bagi banyak pembalap tentang keputusannya masing-masing untuk masa depan mereka. Maka dari itu, setiap keputusan yang diambil di meja perundingan akan menentukan peta kekuatan MotoGP untuk masa depan nanti. Poin ini sebenarnya ada pro dan kontranya. 2026 menjadi tahun di mana pengaruh penuh Liberty Media mulai terlihat secara menyeluruh dalam mengemas MotoGP menjadi tontonan yang jauh lebih megah dan inklusif. Kita akan melihat standar produksi yang jauh lebih tinggi dan sinematik, penggunaan teknologi kamera terbaru yang memberikan sudut pandang lebih detail, grafik data real-time yang lebih cerdas, hingga akses konten di balik layar yang lebih terbuka akan menjadi standar baru. MotoGP kini bertransformasi menjadi sebuah festival kecepatan yang menyatukan olahraga dan hiburan secara sempurna. Nah, inilah kontranya. Fans-fans MotoGP yang benar-benar suka dengan balapan murni dan wheel-to-wheel combat dari olahraga ini akan beranggapan MotoGP sekarang fokusnya ke entertainment saja. Apalagi dari keputusan terbarunya MotoGP yang menghapus salah satu sirkuit terbaiknya, yaitu Phillip Island. Penghapusan ini diduga karena tidak ada titik temu dari negosiasi perpanjangan kontrak pihak penyelenggara dan pemerintah negara bagian Victoria. Yang ternyata pihak MotoGP mau seri Australia diganti ke sirkuit Albert Park yang rutin olahraga F1 adakan. Dilansir dari Reuters, pihak penyelenggara kemudian mencapai kesepakatan baru dengan pemerintah Australia Selatan untuk menggelar GP Australia di Adelaide mulai musim 2027. Dan konsep sirkuit Adelaide ini adalah street circuit di pusat kota, yang akan menjadi street circuit pertama dalam sejarah MotoGP. Jadinya tahun ini akan menjadi tahun terakhir Phillip Island, sirkuit yang berhasil melahirkan banyak legenda, battle-battle seru, skill-skill overtake pembalap diperlihatkan secara optimal, dan atmosfer yang luar biasa diadakan di MotoGP. Makanya gue bilang ini masih pro dan kontra. Di satu sisi, kalian akan mendapat experience yang lebih bagus dan lebih detail untuk menonton MotoGP di bawah naungan Liberty Media. Karena produksi kontennya lebih menarik, akan membuat setiap akhir pekan balap MotoGP terasa seperti acara besar yang tidak boleh dilewatkan. Dan tetapi di satu sisi juga, MotoGP akan menjadi entertainment-centric. Tahun 2026 adalah rangkuman dari semua hal yang membuat kita mencintai dunia balap MotoGP. Dimulai dari kecepatan ekstrim, strategi yang rumit, dan harapan besar bagi masa depan.
Musim ini adalah perpisahan yang megah bagi era 1000 cc sekaligus jembatan menuju masa depan MotoGP yang baru. So, ladies and gentlemen, welcome to MotoGP in 2026.